Selebtuber, nama El Rumi mendadak kembali jadi sorotan setelah muncul sebuah unggahan anonim di Thread yang mengaku mengalami dugaan pelecehan oleh seorang artis muda berinisial EJR. Nama El Rumi kemudian ikut terseret karena warganet mengkaitkan inisial tersebut dengan nama panjangnya, Ahmad El Jalaluddin Rumi. Tapi tunggu dulu, pihak El Rumi langsung memberikan bantahan tegas dan menyebut tudingan tersebut tidak berdasar. Di tengah isu yang sedang ramai, sang istri Syifa Haju justru diketahui tengah menikmati liburan bersama sahabat-sahabatnya di London. Lantas sebenarnya apa yang terjadi? Awalnya sebuah akun anonim di Thread membagikan cerita mengenai pengalaman traumatis yang disebut berkaitan dengan seorang artis berinisial EJR. Unggahan tersebut kemudian viral dan memancing spekulasi warganet. Nama El Rumi pun ikut disebut-sebut. Pasalnya, EJR dianggap memiliki kemiripan dengan nama panjang El Rumi. Namun sampai saat ini tidak ada informasi resmi yang membuktikan bahwa sosok EJR dalam unggahan anonim tersebut adalah El Rumi. Pihak El Rumi melalui kuasa hukumnya, Alwin Rahadian, justru menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. El Rumi sendiri mengaku bingung karena tiba-tiba banyak telepon masuk yang meminta dirinya memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut. Pihak manajemen juga membantah tudingan lain yang ikut muncul dalam cerita anonim tersebut, termasuk isu mengenai penggunaan THC pada vape. Kuasa hukum bahkan mencurigai adanya kemungkinan motif tertentu di balik penyebaran isu tersebut dan menyatakan siap mengambil langkah hukum jika diperlukan. Menurut saya kan belum bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Apalagi inisialnya apa, EJR segala macam. Tapi terlepas dari itu semua, saya ini memang ditunjuk sebagai kuasa hukum. Ya, selain Mas Dhani, saya juga ditunjuk kuasa saya untuk antisipasi yang begini-begini. Meskipun ini kan akun yang disampaikan dari akun anonim, inisial EJR, masih belum jelas semua, nggak jelas. Tapi apapun itu, saya menghimbau kepada siapapun, ya, modus-modus, niat-niat jahat untuk melakukan mendiskreditkan, memfitnah, apalagi misalkan ada modus-modus yang diduga pemerasan dan sebagainya, saya warning untuk hati-hati karena akan berbalik kepada yang bersangkutan. Ya, hati-hati. Semua bukti dan lain sebagainya tentu kita memonitor semua, ya. Dan sejauh ini memang nggak ada kepastian itu siapa akun ini atas nama siapa, ya kan? Terus kemudian inisial, kalaupun akan dikaitkan dengan L, kalau di situ apa ceritanya 4 tahun lalu berapa tahun lalu kan nggak jelas juga, ya kan? Orang masih sebelum pernikahan punya banyak teman dan lain sebagainya, jalan apa. Tapi karena kan ini kan inisialnya itu mirip banget sama nama panjangnya L ya. Mungkin ada cerita gak L ke abang gitu terkait? Sudah masuk. Mungkin bagaimana? Iya, kalau untuk mengantisipasi saja, artinya nggak ada yang nggak ada hal-hal yang kemudian dianggap melanggar hukum. Nah, kalau kemudian pernah berteman jalan ya biasa dengan seorang perempuan dan sebagainya itu biasa aja. Tapi bahwa kemudian ada di situ disampaikan ada hal-hal lain yang sifatnya melanggar hukum, tentu itu kita akan bantah. Jadi nggak ada hal yang luar biasa. Makanya saya menghimbau kalau kemudian ada yang mencoba-coba atau siapapun melakukan niatan jahat, ya, itu tentu akan berkonsekuensi. Selain kekerasan seksual kan juga ada penggunaan THC dari vape di Bang. Apa THC? Penggunaan vape yang mengandung ganja gitu. Iya. Nah itu kan tuduhan yang cukup berat, mungkin Mas Kal gimana? Oh itu tuduhan serius, nggak pernah yang begitu sejauh. Selama ini kan tahu mereka itu, kita tahu bersama Mas El, Aldo dan lain sebagainya, jauh dari hal-hal seperti itu, ya kan? Apalagi tadi apa hati segala macam, ya kan? Kalaupun makanya nanti ada seseorang yang mengklaim, jangan anonim,
gitu. Jangan anonim, coba perlihatkan, sampaikan resmi, gitu, sampaikan resmi, ya, gitu. Jadi kalau perlu kan ada proses hukum dan sebagainya, silakan, gitu. Jadi jangan sampai menduga-duga, orang menduga-duga, buat drama, ya, orang menduga-duga mengarahnya ke ini. Tapi juga kita nggak GR, itu kan bisa jadi juga orang lain. Cuma kita dalam hal ini sudah mengantisipasi. Kalau ada hal-hal begitu tentu kita akan hadapi dan bantah karena memang tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Orang sekarang ini lagi susah semua nih. Ada aja modus-modus niat-niat ya seperti ini. Jadi antisipasi saja bahwa memang El sudah menunjuk saya sebagai kuasa hukum karena kasihan juga dia banyak terima telepon dikonfirmasi bener nggak kan kasihan kerjaan. Jadi apalagi bingung juga kejadian apa kapan dan lain sebagainya. Untuk itu dalam hal mengkonfirmasi komunikasi dan lain sebagainya, dia minta saya untuk menyampaikan. Berarti dari untuk L, menempuh jalur dari hukum L. berantisipasi berarti Ya, artinya menempuh jalur hukum ini bingung juga apa yang harus ditempuh jalur hukum, nggak ada masalah, ya kan? Ini kan masalahnya ada akun anonim mengindikasikan, menginisialkan EJR, menuduhkan aneh-aneh, kan belum tentu juga ke yang bersangkutan. Tapi kita sudah bersiap kalaupun kemudian, makanya tadi kalaupun ada yang betul jangan anonim, sampaikan yang benar. Ya. Bang, kalau antisipasi berarti El udah merasa ya itu dirinya ya Bang yang dituju Bang. Iya, kan bukan merasa, tapi karena dia dikonfirmasi. Kalau untuk yang perkara sebelumnya ya. Setelah ini viral gitu Bang, ada hal-hal yang yang disturbing nggak untuk El Rumi Bang? Iya tentu, mengganggu kan, karena orang menduga-duga jadinya. Menduga-duga, apalagi beritanya negatif gitu. Makanya harus, ya kan, harus dibantah. Pertama bantahannya bahwa ini tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bicara, ya kan. Yang kedua, tuduhan-tuduhan itu belum tentu kepada yang bersangkutan. EJR-nya bisa jadi yang lain. Jadi kan sesuatu belum jelas. Tapi di luar itu semua, tentu kita mempersiapkan kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap mendiskreditkan, dan dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum memberikan warning ya kepada siapapun untuk tidak mencoba-coba melakukan modus-modus kejahatan, ya, memfitnah, ya, ini kepada siapapun ya, ataupun kemudian melakukan pemerasan lebih jauh dan lain sebagainya. Itu bisa berbalik secara konsekuensi hukum kepada yang bersangkutan. Itu aja. Jadi sementara itu karena ini kan masih belum ini. Bang, Ya, sedikit tadi abang kan ada kritikan soal kasus lain, mungkin yang tadi abang sebutkan dari sini mau konfirmasi itu kasus yang si kakak atau kasus yang Pak D? Yang si Pak sama Pak D ya. Oke. Itu udah sejauh mana mungkin bang, dan ada langkah selanjutnya seperti apa? Ya, udah naik ke tingkat penyidikan. Artinya kan kalau sudah masuk ke tingkat penyidikan itu bahwa diduga sudah ada unsur yang dianggap ada unsur pidana. Tinggal mencari, ya kan, pihak-pihak kan begitu. Apa yang kemudian dianggap melanggar hukum, bahwa kemudian perkaranya sudah naik sidik, dianggap sudah ada nilai unsur pidananya, nah itu sudah masuk ke arah sana. Lapornya LG ya? Ya, Lapornya Kalau untuk yang kasus Pak D itu LG. ya dicek aja tuh ke PPA. Ini baru naik sidik hari ini atau bagaimana? Udah dari kemarin, cuman udah agak lama, cuman kita memastikan proses sampai lanjut sampai mana. Ya, karena kan butuh kepastian hukum ini pelapor. Berarti pelapornya masih belum dipanggil lagi Bang, untuk yang setelah status ini naik sidik Bang? Ya bu, bisa dikonfirmasi ke penyidik. Ya, pasti sudah ada pemanggilan berikut. Cukup ya. Oke, terima kasih Terima ya Bang. kasih ya. Terima kasih, Bang. Ya.
Di kolom komentar, respon netizen pun beragam. Ada yang meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan hanya berdasarkan inisial. Dia kan mentionnya EJR ya, kok jadi L yang kena? Kan si L nama aslinya AJR, Ahmad Jalaluddin Rumi. Ada juga yang bilang ujian pernikahan. Ujian pertama rumah tangga L Chip, gosip yang tidak ada kepastiannya dan bukti kevalitannya. Semoga rumah tangga L Chip dilindungi dari segala badai. Amin. Banyak juga warganet yang gak percaya. Tidak sadar seberapa persen sampai kamu ingat sedetail itu. Awal bilang pas nyampe rumah di EJR dia kelayangan dan muntah-muntah. Lalu gak sadar. Dia baru sadar jam 3 pagi karena ibunya mencari. Lah, terus kok dia tahu si EJR ngelecehin? Katanya gak sadar. Sementara nama El Rumi sedang ramai diperbincangkan, Syifa Haju justru terlihat menikmati waktu bersama para sahabatnya di London, Inggris. Syifa diketahui pergi bersama geng sahabatnya, salah satunya adalah Kesha Ratuliu. Lewat unggahan di media sosial, Syifa dan teman-temannya membagikan berbagai momen selama berada di London. Mulai dari jalan-jalan santai, menikmati suasana kota, nonton konser bareng Besti, sampai berfoto dengan latar ikon London seperti Big Ben. Bukannya ikut terseret dalam isu, Syifa justru terlihat menikmati liburannya. Momen ini pun kembali mencuri perhatian netizen. Ada yang berkomentar, cepetan pulang Cipa, kasihan El. Jadi untuk saat ini, isu dugaan pelecehan yang menyeret nama El Rumi masih sebatas tudingan dari unggahan anonim dan sudah dibantah oleh pihak El Rumi. Sementara Syifa Haju memilih menikmati waktu bersama sahabat-sahabatnya di London. Nah, selebtubers, kalau menurut kalian, publik sebaiknya menunggu bukti dan klarifikasi resmi atau isu seperti ini memang perlu segera diusut sampai tuntas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.